Suhunya diukur, tekanannya diukur, waktunya diukur. Bayangkan semuanya terukur dengan rapi, dengan orang-orangnya berkualitas tadi. Keluarnya produksinya kan bagus tuh mesti. Tapi tetap nggak percaya nih ini perusahaan. Halo, semangat pagi, kembali lagi ke channel The Wahman. Nah, kita kali ini mau ngebahas tentang customer satisfaction lagi, tapi lebih spesifik lagi. Lebih ke gimana sih caranya untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. Nah, masih hadir nih di tengah-tengah kita ada Pak Ip. Nah, Pak Ip, kemarin kan kita udah ngebahas tentang apa itu kepuasan pelanggan. Nah, sekarang teman-teman mau tahu nih gimana caranya untuk mendapatkan kepuasan pelanggan pada bidang UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam kuat. Kita nggak boleh lemah, nggak boleh kendor. Oke, mantap. Begini, jadi kepuasan pelanggan itu kan kalau kita sebut biasanya pelanggan yang fanatik, yang setia kan ada 3 cirinya. Satu, dia selalu mengutamakan apa yang dia perlukan gitu. Dia mesti beli di kita, barang atau jasa kita. Yang kedua, dia ada pemaaf, ada defect sedikit, ada cacat sedikit, dia sih maafnya oke lah, nggak apa-apa, kita masih bisa memanfaatkan. Ketiga, dia ada testimonial tadi. Jadi akan bercerita ke koleganya, ke kerabatnya, ke siapapun yang dia kenal, dia akan bercerita bahwa manfaat dan fungsi dan manfaat barang ini cukup bagus, kayak gitu. Dan itu sangat bermanfaat, tiga-tiganya sangat bermanfaat gitu. Jadi kepuasan pelanggan itu harus dua belah pihak kan. Dia cinta barang kita, kita cinta kualitas barang kita. Dan kita nggak bisa trigger itu kita nggak bisa ngatur pelanggan pembeli. Yang kita atur itu diri kita sebenarnya. Bagaimana kita bersikap terhadap kualitas barang itu sendiri. Nah, kita balik lagi ke perusahaan besar tadi ya, perusahaan besar. Bagaimana sih perusahaan besar itu bisa terjadi? Perusahaan besar itu asalnya memang dari kecil ya kan, mereka juga asalnya dari kecil. Dan itu pengusahanya itu pengusaha yang memang cerdas, yang berkualitas, sangat berkualitas. Jadi memang dia pengusaha besar itu adalah pengusaha yang juara memang gitu. Terus dia membentuk perusahaannya itu juga dia inginkan perusahaan yang berkualitas, yang cerdas juga seperti dia. Dia memilih satu, katakanlah karyawan, bagaimana dia memilih karyawan. Karyawan itu yang dia pilih satu, dia cerdas, pintar gitu, sesuai dengan standar perusahaan itu sendiri. 2, cakap. Cakap itu bagaimana cakap? Cakap itu adalah satu, dia mudah memahami apa yang di SOP-kan, karena yang diperintahkan, apa yang harus dikerjakan, dan dia selalu mengerjakan dengan cepat, dengan baik. Dan 3, pasti rajin. Jadi cakap itu ada 3 kriteria. Dia memang memahami apa yang dikerjakan, dan dia akan mengerjakannya dengan baik, dan dia rajin. Terus yang ketiga adalah attitude. Attitude itu penting bagi suatu perusahaan. Soalnya untuk keseimbangan di satu bagian aja itu harus pintar, memang cakap dan attitude. Salah satu cacat aja dari sini, bukan nggak setimbang dari satu divisi lah katakanlah. Tapi isinya memang nggak sempurna memang di satu divisi. Tapi ada lagi balancing, itu dari manajernya. Jadi satu divisi yang kecil aja divisi itu udah berkualitas di satu. Dan itu semua divisi itu dengan standar yang sama. Dan itu semua akhirnya jadi pintar orangnya, cakap orangnya, attitude-nya baik gitu. Jadi hasilnya memang luar biasa ya rangkaiannya dari produk. Nah, kita masuk aja sekarang ke bagian produksi lah. Bagian produksi itu begitu. Sudah kualitasnya tadi udah kita tahu dia orang pintar, cakap dan berattitude di situ ya. Alat produksinya juga berkualitas di situ. Dan sekarang kita ke bahan baku aja. Bahan baku itu dia memilih bahan baku yang berkualitas dari katakanlah dari pabrik yang berkualitas dengan untuk dia bahan bakunya dia A, B, C, D, dan seterusnya berkualitas semua dan punya standar semua. Begitu barang baku itu datang, dia nggak percaya itu bagus, dicek dulu kualitasnya. Oh, kualitasnya jelek ya dibalikin, reject. Kalau memang bagus ya diterima sesuai dengan standar ini kan diterima. Dan semuanya itu dicek satu persatu semuanya. Sudah pas dicek kayak gitu, terus habis dicek itu baru masuk produksi. Dari produksi bagian benar-benar dari produksi, dan itu semuanya tuh diukur. Nggak ada berdasarkan feeling, nggak ada satupun berdasarkan feeling. Semua berdasarkan ukuran. Yang berat ditimbang, mau kilo, mau gram, mau ton, harus timbang dengan presisi. Yang satuannya volume ya harus dihitung, liter atau apapun lah satuan volume dia harus cukur. Kalau berdasarkan konsentrasi, misalnya harus berapa persen, airnya berapa persen, garamnya berapa persen, misalnya begitu, dia harus terukur. Jadi semuanya terukur semua. Terus baru masuk ke dalam
alat produksi yang terukur, yang terukur juga, suhunya diukur, tekanannya diukur, waktunya diukur. Bayangkan semuanya terukur dengan rapi, dengan orang-orangnya berkualitas tadi. Keluarnya produksinya kan bagus tuh mesti. Tapi tetap nggak percaya nih ini perusahaan masuk QC lagi. Kualitasnya yang keluarnya benar-benar luar biasa kan. Kita bisa membayangkan bahwa kualitas itu memang double checking ya. Double checkingnya itu tesnya, tapi di dalam ini semua ketelitiannya begitu tinggi untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan itu kita percaya itu dari hari ke hari, bulan ke bulan ya, terus tahun ke tahun tetap aja standar mereka standar. Kalau memang ada R&D, mereka akan meningkatkan entah itu apanya, entah kualitasnya atau jadinya kayak gitu. Dan kita percaya nggak usah dibayangkan lah, itulah sudah di luar kepala kita juga itu pasti orang suka nih fanatik dan pasti akan mengarah ke situ. Dan kita sudah hari-hari juga begitu, mau sabun, mau apa juga kayak gitu kan, kita akan ada kefanatikan terhadap satu merek, memang begitu. Itu proses dari. Terus bagaimana kita menyikapi itu untuk perusahaan UMKM ini, kita kecil-kecilan ini. Tapi intinya ada 4 itu tadi. Pintar, cakap, attitude yang bagus, terukur. Jadi semua itu memang harus 4-4-nya itu harus dilengkapi. Tapi kita pintar, kita bukan artinya pintar cerdas mereka. Kita kan sudah kepintaran kita memang ada batasnya. Kita memang bukan orang luar biasa. Tapi kita harus menyikapi apa yang harus disikapi. Misal lingkungan kita, jualan kita, tempat jualan kita, bikin senyaman mungkin untuk customer kita, untuk bersihnya atau ruangannya. Jadi kita memang harus pintar untuk menyikapi satu tadi lingkungan atau media kita untuk melayani pelanggan. Pertama itu, yang kedua. Terus juga kita harus menyikapi bahan baku yang sesuai dengan kita akan jual ke customer tuh yang high class, middle class atau kelas kayak gitu. Walaupun berkelas-kelas tapi tetap di kelas manapun kita akan berjualan, kita harus menyesuaikan dengan itu tapi tetap yang berkualitas di situ. Jadi jangan asal sembarang, oke lah ini oke, enggak. Kita tetap harus melihat kualitas barang yang kita akan pakai nantinya untuk bahan baku. Begitu juga prosesnya kita harus cakap bener-bener untuk mengetahui bagaimana proses itu yang baik dan hasilnya yang baik. Kalau kita nggak memahami prosesnya dengan baik itu ya udah susah, kita mungkin udah asal melihat YouTube gitu. Hasilnya hasil memang bentuknya misalnya onde-onde kita bikin gitu, onde-onde, tapi itu berkualitas apa enggak kita nggak tahu, soalnya kita nggak cakap gitu. Syukur bisa kita jalan itu juga ya alhamdulillah kita menjadi UM, tapi enggak, kalau untuk kita ingin berkualitas sih kita harus cakap untuk membuat itu. Cakapnya gimana? Kalau kita cakap itu kan sederhana, harus terukur memang. Kalau orang yang dapat berkah yang orang jual, katakanlah jual gado-gado yang terberkahi gitu orangnya, mereka nggak perlu hitung-hitungan apa-apa, dimasukin semua enak memang. Itu memang satu orang-orang pilihan begitu. Kita nggak bisa begitu. Kita ingin kayak dia, tapi kita nggak bisa melakukan itu secara feeling. Kita nggak punya feeling begitu. Ukur ya. Kita harus ukur. 2 babang siung gitu kan, kita bikin 2 babang siung gitu. Ini kita timbang mau 2 babang siung itu. Jadi babang siung yang kayak apa sih harga nilainya supaya enak itu. Babang siung kan beda-beda. Ada siungan gede, ada tengah, bang. Kita ukur benar-benar. Semua kita ukur dulu kan sebagai pemula. Kalau kita sudah benar yakin itu memang benar menyamai dengan yang itu, ya udah itu ukuran yang benar udah. Jadi semua itu harus terukur lah kayak gitu. Dan ini kita cakap untuk untuk melakukan, untuk membuat produk itu. Hasilnya juga kita akan kita teliti lagi, benar nggak kayak gini, kurang apa, atau ada yang terlewatkan apa enggak kayak gitu. Hari demi hari dilakukan, kita benar-benar cakap dan kita akan selalu menjaga kualitas itu tadi dengan sendirinya. Tapi kita juga nggak boleh abai, jadi kita harus berinovasi juga terus. Ini kepintaran kita harus kita manfaatkan, berinovasi terus supaya pelanggan itu juga nggak putus dari situ. Jadi kan memang harus menjaga pelanggan itu tidak ada lain adalah kualitas yang harus dijaga. Bagaimana kualitas dijaga? Ya harus satu. Jadi bukan hanya kualitas barang, kalau kita kecil-kecilan gitu kan harus dari lingkungan kita jaga, semua kualitas-kualitas yang detail itu juga kita jaga. Oke, luar biasa banget. Nah, kalau untuk produk-produk lain misalkan di bagian jasa, apakah sama, Taib, penerapannya? Sama, sebenarnya sama. Perlakuan apapun yang kita lakukan itu sama. Jadi kalau kita di barang, kita melakukan ukuran-ukuran itu di jasa juga gitu. Kita harus bikin tabel kualitas yang akan kita deliver. Misalnya kita steam motor aja yang kita steam motor itu kita tabelin semua yang harus kita bersihkan, dan itu
nanti semua itu kita sudah teliti satu persatu, kita bersihkan, itu yang harus jadi patokan kita yang harus kita bersihkan. Kalau perlu ya memang itu yang kita tabelkan tuh lebih daripada yang kompetitor kita yang kita tabelkan ke kita. Jadi nggak asal semprot, nggak asal udah sabunin aja. Jadi kita kualitas satu pertama, sabun apa yang kita pilih untuk motor. Kalau memang ada produksi udah itu kita teman satu. Yang kedua, alat apa untuk pembersih motor, itu juga kayak gitu. Yang ketiga, apa aja yang kita bersih itu harus ditabelin juga kayak gitu. Jadi benar-benar kalau kita ngomong orang datang ke kita hanya datang antri terus semprot, tidak. Kita akan jelaskan, Pak, kita Bapak nanti akan bersihin ini. Dia akan terpatri di otaknya dia, di bayangan dia akan mendapatkan hasil yang lebih kayak gitu. Karena kita sudah, kalau dia mau, Bapak akan mendapatkan ini gitu kan. Kebersihannya nih, misalnya kita bersihkan dari barnya sampai apa, ini semua lengkap lah dari situ yang akan didapatkan kan. Dan dia kan yang suka akan kayak lebih daripada yang kita diam aja terdatang kita bersihkan aja dan dia datang oke aja, nggak ada ikatan batin itu antara kita dan pembeli. Dan itu yang penting juga, ikatan-ikatan itu kan ikatan di produk itu kan ya. Kalau kita jelaskan produknya itu kualitas yang kita akan beri kayak gitu, dia juga akan tertanam di situ, dia akan kembali lagi di situ. Jadi baik jasa maupun barang itu hampir sama. Kita sekarang bisa ambil contoh misalnya toko pakaian lah ya. Toko pakaian itu kan yang kita harus amati sebenarnya lah apa yang kualitas dari barang-barang itu sendiri. Jadi kualitas barang-barang itu sendiri yang kita jual itu kita pastikan kalau itu tidak cacat, barangnya tidak cacat. Yang kedua, dari kualitas barangnya itu sendiri, bahannya di apa misalnya begitu. Ini kenapa dijual mahal, kenapa ini jual lebih murah, itu memang karena satu kualitas barangnya memangnya harus dijelaskan kepada customer. Jadi selain benarnya sebagai pedagang atau apapun ya, penjasa juga apa, yang harus ditanamkan ke customer itu adalah satu, kejujuran kita lah terhadap kualitas, yang kedua adalah kesan dia terhadap kualitas barang kita. Jadi kita terangkan itu kualitas barang kita sesuai apa yang dia beli 50.000 berarti dia berkualitas 50.000 itu yang didapatkan. Kenapa 50.000 itu kita jelaskan, kenapa 75, kenapa 100.000 begitu kita jelaskan. Dan dia di benak dia akan selalu percaya ke kita, harganya berapa, kualitasnya bagaimana, itu akan lebih mengikat di benak mereka kalau barang-barang yang dia beli itu memang sesuai yang dia bayarkan. Jadi pertama memang harus ada kesan yang harus tertanam di customer itu. Jadi kita bagi UMKM itu ada dua, memang kualitas dijaga, kesan juga kayak gitu. Jadi nggak bisa dihindari itu memang. Jadi emang customer itu membeli sesuatu sesuai dengan value-nya yang dia bayarkan. Betul, dia paham gitu ya dengan value yang dia bayarkan. Satu, dia paham, dan dua, dia harus berkesan terhadap toko kita atau terhadap kita. Harus ada kesannya gitu. Jadi dia akan selalu mengingat kayak gitu. Jadi kita juga kualitas tetap ya nomor satu. Kalau kualitas kita bagus ya kita terjaga dan dia mengingat, ini akan mudah datang ke tempat kita begitu. Oke, gitu. Wah, luar biasa banget ya tips-tipsnya dari tadi. Jadi selain istilahnya ada 4 pilar yang tadi, ada lagi nggak tuh Pak hal lain gitu yang jadinya tuh kayak fundamental banget, luar biasa banget pentingnya gitu? Saya highlight ya, itu komunikasi. Yang komunikasi itu penting banget bagi kalau yang usaha UMKM sama pelanggan gitu ya. Yang pertama, orang yang kita harus pahami lah, customer itu ada yang pendiam, ada yang suka ngobrol. Kalau yang suka ngobrol itu kesempatan bagi kita untuk menjelaskan kualitas barang kita, dan kita coba dia untuk memahami apa fungsi barang kita dan apa manfaat barang kita. Dan itu memang kualitas kita tuh harus kita jelaskan lah. Tapi memang barang kita memang berkualitas loh. Jangan barang kita nggak berkualitas, dia akan jadi sebel juga akhirnya, dia akan marah. Tapi kita berusaha dulu berkualitas dan kita akan jelaskan ke mereka. Dan dia itu kan menjadi testimonial. Nah, mudah kalau dia orang cuma suka ngobrol, ya di mana-mana dia akan ngobrol. Tapi kalau orang pendiam, bagaimana? Orang pendiam itu kita nggak bisa mengajak dia ngobrol. Nggak bisa ngomong, dia akan sebel malah ya. Tapi kita akan bersikap cakap, kita bersikap. Jadi kita memang cakap, kita melayani dia dengan cepat, dia dengan itu kesan-kesan dari orang-orang pendiam itu akan juga tertanam di situ. Jadi memang kualitas itu memang harus ditampilkan lah. Kalau memang kualitas itu harus memang benar-benar kita jaga, dan kualitas itu harus benar-benar kita sampaikan
Jadi kita perlu komunikasikan ke customer ya. Iya, jadi komunikasi highlight yang banget. berkualitas. Ya, gitu. jadi komunikasi itu benar-benar harus di-highlight tuh. Kita mau mulai dari UMKM ya. Oke, wah luar biasa banget ya. Jadi udah paham ya harusnya dia teman-teman ya tentang gimana sih caranya untuk mencapai kepuasan pelanggan gitu ya, sampai di titik yang paling penting tadi salah satunya komunikasi gitu. Oke, luar biasa. Ada lagi yang mau di-sharingkan Pak Ip? Ada lagi sih, jangan lupa senyum ya. Oh, Senyum itu makan banget senyum. Jangan apa-apa yang dibawa dari rumah yang kita juga jengkel apa-apa. Jangan sampai kita latih terus lah bagaimana raut muka kita selalu happy gitu. Happy ya, profesional gitu, gitu ya. ya. Oke, luar biasa. Jadi kayak artis harus pinter acting gitu Betul, ya. betul. Apapun kondisinya gitu harus tetap senyum. Senyum. Nah, oke Pak Ip, untuk sesi kedepannya nih Pak Ip, kita mau ngebahas apa yang kira-kira ya Pak Ip ya bagusnya? Apa ya yang berhubungan keseharian lah ya kayak gitu ya mungkin. Berhubungan keseharian. Yang bisa diukur juga lah mungkin kayak gitu. Kalau rokok, tentang rokok Oh, kan temanya. bagus sekali itu rokok. Ah, itu kan kadang-kadang ada bukan pro kontra lah sebenarnya. Sebenarnya rokok itu memang hak asasi ya, memang nggak ada undang-undang melarang, berarti melekat di hak asasi, siapapun boleh merokok ya gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa ngitung-hitungan dengan manajemen keuangan keluarga kayak gitu ya, diukur juga gitu. Kita berhak nggak sebenarnya merokok apa enggak? Kalau berhak ya silakanlah merokok. Kalau nggak berhak berarti kita kalau kita maksakan merokok berarti ada yang terzalimi, tersakiti dan terabaikan begitu. Ya itu aja, nanti ini kita bahas lebih dalam. Dan itu menarik sekali kayaknya itu menarik. Wow, menarik banget ya. So, jangan sampai ketinggalan, ketik lonceng di bawah ini, subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.